Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan yaitu berjudul Belajar dari Yusuf. Saudara, Yusuf yang saya maksudkan di sini adalah Yusuf anak dari Yakub. Ya, kita tahu bagaimana perjalanan seorang Yusuf yang penuh dengan liku-liku. Ya, dia dari keluarga yang cukup terpandang pada zaman itu, tapi dia harus mengalami banyak hal penderitaan sampai akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Firaun pada waktu itu ya. Belajar dari kehidupan Yusuf, ya ini bukan satu hal yang asing bagi kita. Kita sudah tahu bagaimana kisah Yusuf, tapi tentunya ini tetap bisa menjadi pelajaran buat kita untuk kita tetap ingat apa yang sudah diteladankan oleh Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa Yusuf dalam perjalanan hidupnya, sekalipun ketika dia harus mengalami banyak liku-liku, tapi akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Nah, tentunya ada hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Yusuf. Tidak begitu saja terjadi keberhasilan dalam hidupnya. Apalagi dia harus mengalami banyak liku-liku yang sedemikian rupa ya saudara. Itu sebabnya Yusuf menjadi berhasil karena dia sudah melakukan beberapa hal. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita teliti, kita pelajari, kita korek ya saudara. Tapi pagi hari ini saya hanya akan membawakan 3 poin saja yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf adalah orang yang taat. Kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 13 sampai 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yusuf menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Saudara, Yusuf sedari mula dia menunjukkan hidup yang taat kepada orang tuanya. Ya, inilah yang menuntun Yusuf menjadi orang yang akhirnya berhasil dalam hidupnya. Yusuf adalah anak yang taat. Dalam hal yang kecil pun dia belajar untuk taat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun tetap mau melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yusuf. Mari kita mau tetap senantiasa belajar taat. Taat kepada Tuhan Yesus, taat dalam kepemimpinan pemimpin-pemimpin di atas kita, taat kepada orang tua. Kalau kita selaku anak ya saudara, kita mau belajar dari Yusuf untuk kita tetap taat. Yang kedua, apa yang sudah dilakukan Yusuf sehingga mengantarkan Yusuf menjadi seorang yang berhasil. Yang kedua adalah Yusuf tetap melakukan kebenaran sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman. Dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia.
Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudara, dalam ayat ini adalah posisi ketika Yusuf ada di rumah Potifar ya. Ketika dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya dan akhirnya dia bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar. Dan sekalipun di posisi seperti itu, Yusuf tetap melakukan kebenaran. Ini tentu posisi yang sudah tidak enak ya saudara, dari seorang Yusuf yang hidupnya cukup berada, tapi dia sekarang harus menjadi seorang karyawan, seorang bawahan. Tapi Yusuf tetap melakukan kebenaran. Karena dalam kisah ini saudara, dikatakan Yusuf diberikan kepercayaan penuh terhadap seisi rumah tuannya itu, majikannya ini. Jadi kalau dia tidak melakukan kebenaran, tentunya dia tidak akan mendapatkan kepercayaan itu. Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Kejadian 50 ayat yang ke-20, kita baca, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini adalah jawaban Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika ayahnya sudah meninggal dan keluarganya, saudara-saudaranya itu merasa ketakutan. Mereka takut kalau Yusuf melakukan balas dendam terhadap kejahatan yang sudah mereka buat di waktu yang lampau. Nah, saudara, tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia justru menjawab, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya tidak ada sedikit pun di benak Yusuf untuk dia melakukan pembalasan kepada saudara-saudaranya. Tapi dia justru meyakini bahwa perjalanan hidupnya itu adalah bagian dari rencana Allah untuk dia bisa menyelamatkan keluarganya. Nah, saudara, Yusuf tetap melakukan kebenaran. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan pun mau belajar untuk terus melakukan kebenaran. Perjalanan kita sebagai anak Tuhan tentunya tidak mulus. Dan Tuhan pun memang tidak menjanjikan jalan yang mulus bagi kita. Tapi di saat kondisi seperti itu pun Yusuf sudah memberikan teladan bagi kita dan kita perlu belajar untuk tetap melakukan kebenaran. Sekalipun dalam kondisi yang mungkin saudara dan saya hari-hari ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa tertekan mungkin, atau mungkin kita sedang disisihkan oleh orang lain atau apapun keadaannya. Tapi tetaplah lakukan kebenaran. Seperti Yusuf, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang dia lakukan adalah dia tetap melakukan kebenaran. Yang ketiga saudara, Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya. Kejadian 39, kita kembali kepada Kejadian 39 ayat 4 dan 22. Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lanjut 39 ayat yang ke-22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Saudara, dimanapun Yusuf berada, Yusuf selalu menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena dia melakukan tugasnya dengan sangat baik ya saudara, bertanggung jawab. Jadi akhirnya majikannya, pimpinannya itu menaruh kepercayaan kepada dia, mempercayai dia atas setiap tugas-tugas yang diberikan. Nah saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari kehidupan Yusuf bahwa kita perlu menjadi orang yang bisa dipercaya.
dimanapun kita pergi dan berada, apapun posisi kita, jadilah orang yang tetap dapat dipercaya. Lakukan kebenaran, lakukan ketaatan, dan kita akan lihat berkat Tuhan mengiringi kita. Yusuf dikatakan selalu dibuat Tuhan berhasil karena dia melakukan 3 hal ini. Saudara, mari kita terus mau belajar untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan pagi hari ini kita belajar 3 hal ini, kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa memberkati saudara dan saya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.